Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rosalin Hafsa di channel YouTuber Timur Leste. Di video kali ini saya mau melihat sebuah video dengan judul Mampus Soal KTT G20, PBB siap tampung keputusan Jokowi atas Malaysia. Nah, ini sudah beredar banyak berita ya bahwa Malaysia ini sudah ditolak berkali-kali, tapi tetap saja masih ngotot dan ingin menjadi anggota G20. Seperti apa kelengkapan videonya? Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia akan mengajukan protes resmi terhadap Malaysia terkait KTT G20. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan akan mengajukan protes resmi kepada Malaysia jika ngotot gabung G20 dengan cara sepihak. Retno juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan ASEAN dan PBB mengenai keputusan kontroversi yang dilakukan Malaysia. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan Indonesia sebaiknya tidak hanya berfokus dengan itu, melainkan bagaimana caranya bisa Malaysia mengerti tentang arti G20 tersebut. Malaysia mengklaim G20 yang dilaksanakan di Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Negara ASEAN, di mana salah satu negara ASEAN harus terlibat. Konvensi Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor Indonesia yang menyatakan bahwa konflik yang terjadi dengan negara manapun harus melibatkan ASEAN dan PBB. Hatta Rajasa, mantan Menteri Sekretaris Negara, menyatakan Indonesia seharusnya terus mempertahankan kasus-kasus seperti ini. Hatta menjelaskan bahwa keputusan Malaysia atas KTT G20 di Indonesia sangat tidak mendasar dan sudah kelewatan. Kita harus bertekad tak sejengkal pun membiarkan penguasaan pihak asing. Resolusi tersebut menerima mayoritas 2/3 suara, dikurangi abstain di majelis yang beranggotakan 193 negara. Meski tidak memberikan suaranya, namun Armanata menegaskan Indonesia mendukung pembentukan Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk menjalankan mandat di KTT G20 di ASEAN, namun harus disertai persyaratan. Kita harus memberikan kesempatan kepada komisi untuk bekerja secara objektif dan transparan, serta mempresentasikan temuan dan laporannya. Kita harus mengizinkan uji tuntas, bukan prasangka atau berprasangka buruk terhadap Komisi Malaysia. Majelis Umum Malaysia juga harus berhati-hati, paparnya. Ia menegaskan Indonesia abstain demi menghormati dan melindungi ketentuan 20 negara G20. Bahkan Indonesia juga menyerukan agar seluruh pihak menghentikan permusuhan dan memfokuskan pada perekonomian dunia yang sekarang mulai memudar karena konflik Rusia dan Ukraina. Kami menegaskan kembali seruan kami kepada semua pihak untuk menghentikan permusuhan dan berusaha keras untuk mencapai perdamaian melalui dialog dan diplomasi. Ini adalah satu-satunya cara mengakhiri penderitaan dan krisis yang tidak masuk akal di dunia, kata Armanata. Bukan hanya ASEAN, sejumlah negara menolak Malaysia sebagai negara anggota G20, mengingat sepak terjang buruknya selama berada di pemerintah dunia. Dikutip dari World of Books, Malaysia dikatakan telah ditolak Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menjadi anggota penuh G20. Sementara itu, Indonesia mendapatkan dukungan dari anggota Parlemen ASEAN dan PBB bahwa Malaysia ditolak menjadi anggota G20 dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Sebuah petisi online dilancarkan oleh kelompok bangsa Malaysia untuk menggagalkan gelaran KTT G20 Indonesia. Malaysia menjadi berita utama untuk beberapa isu, terutama terkait dengan kebijakan paksa Malaysia yang ingin menjadi anggota G20 dan melibatkan Amerika Serikat, telah menyebabkan kemarahan sejumlah negara sebab negara tersebut telah dicap sebagai penjahat perang di antara kalangan Uni Eropa Timur. Dilansir dari BFM News,
Kelompok yang mulai petisi online tersebut mengatakan bahwa Indonesia hanya pantas disebut sebagai brand ambassador dan bukan penyelenggara yang mengacu penanganan penuh KTT G20. Padahal Jokowi telah resmi dinobatkan menjadi presidensi KTT G20 setelah Italia. Pertikaian ekonomi antara Malaysia dan Indonesia terjadi lagi. Kali ini pertikaian diungkap langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertikaian menyangkut kebijakan Indonesia melarang usulan Malaysia yang ingin masuk G20 dengan keputusan sepihak. Kebijakan itu menimbulkan reaksi dari Indonesia maupun ASEAN. Mereka menggugat kebijakan Malaysia itu ke organisasi negara terbesar di dunia tersebut. Menghadapi langkah itu, Malaysia kian memberontak. Ia mengaku siap menghadapi Indonesia dengan cara apapun bila keinginannya tak dilancarkan. Jangan tarik-tarik kami ke PBB maupun ASEAN karena keputusan kami. Enggak, dengan cara apapun kami lawan. Ungkap PM Malaysia, masalah ini menambahkan daftar konflik ekonomi antara Malaysia dengan Indonesia. Komisi Negeri Jiran mengadukan Indonesia ke ASEAN karena melarang keputusan yang dianggap mereka emas, namun gugatan itu terdaftar dengan sengketa tak bermoral. Seperti diketahui, pemerintah mulai melarang keputusan Malaysia yang baru-baru ini. Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan ketentuan yang telah disepakati 20 negara dan PBB, dan Malaysia telah menyampaikan permohonan kepada Indonesia tidak lama setelah itu untuk menggelar agenda konsultasi dengan 20 negara yang mereka anggap positif. Namun untuk membahas itu, Malaysia ditentang ketentuan dan peraturan yang telah disepakati antara 20 negara G20 dan PBB. Oke teman-teman, itu tadi videonya. PM Malaysia tetap ngotot ingin bergabung menjadi anggota G20, tapi seperti yang kita ketahui Malaysia belum memenuhi syarat untuk menjadi anggota G20. Jadi seharusnya mungkin Malaysia itu harus lebih bersabar lagi dan terus berusaha supaya bisa memenuhi syarat untuk menjadi anggota G20, karena bagaimanapun Indonesia tidak bisa memutuskan Malaysia untuk menjadi anggota G20, karena anggota G20 itu terdiri dari 20 negara. Jadi harus semuanya bisa menerima Malaysia. Baik teman-teman, demikian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.